Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama kita Trio Salak di konten Omong Kosong. Sebelum itu kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di luar. Halo. Mbak Kunti, Pak Pocong. Kederibu. Itu siapa tuh yang terbang tuh? Gak sopan banget, lewat-lewat gak ada permisi sama sekali. Ya, hari ini kita akan Q&A, menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah kita rekap. Langsung mulai aja ya. Oke. Boleh. Budiman, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Axel Green. Axel Green. Apa tuh Pertanyaannya pertanyaannya? itu pernah nggak sih kalian lihat setan gunung? Wah, ini menarik nih. Pertanyaannya, pernah lihat setan di gunung? Iya, setan gunung. Ya. Yuk, siapa yang mau jawab duluan? Boleh? Kayaknya sih Mas Fata sih. Oke, siap. Fata dulu sih yang jawab. Ya, untuk perkenalan ya teman-teman. Nama saya Fatah, asal Pemalang. Untuk pertanyaannya, pernah lihat setan di gunung itu mungkin udah terjadi ya beberapa kali. Setan di gunung itu mungkin itu sebagian halusinasi saya, Mas. Kenapa seperti itu? Karena ada yang halusinasi, mungkin ada yang beneran nyata. Itu kejadian di Gunung Merbabu. Gunung Merbabu, saya dan teman saya itu camp di Sabana 2. Saya naik sore sampai di Sabana 2 itu maghrib, kalau nggak salah maghrib. Jadi kami memutuskan untuk camp di situ Sabana 2. Padahal jarak dari Sabana 2 ke puncak itu tinggal 1,5 jam, kalau nggak salah 1,5 jam. Dan pada saat itu saya dan teman saya itu ya namanya orang di gunung, foto-foto, terus terjadilah namanya kebelet pipis. Iya, nah itu pasti kejadian sih. Habis itu saya carilah tempat aman, kiranya bisa buat kencing, bisa buat buang aja di situ. Kok tiba-tiba, Mas, di pohon ada cewek, bajunya putih, rambutnya panjang. Teman Siapa saya. Nggak mungkin Justin Bieber dong. Iya, nggak Kan mungkin cewek. sih. Itu nggak mungkin sih. Nah, itu teman saya pun, saya dan teman saya teriak. Bener-bener kaget sih, orang mau pipis. 2 orang yang lihat. 2 orang yang lihat. Bukan cuma saya. Kalau cuma saya mah masih bisa dianggap halu. Itu 2 orang. Nah, habis itu ketika melihat, kaget, teriak, lari masuk ke dalam tenda dan bingung kan mau kemana. Dah pada saat itu malamnya itu hujan badai. Wah, iya. Hujan badai, benar-benar hujan badai, nggak bisa keluar kemana-mana itu. Wah, itu mungkin gara-gara si Kuntiriwi itu mungkin ya. Wah, itu kayak itu ya, Mbak Rara gitu. Mbak Rara itu. Mungkin itu aja sih, Mas, dari saya. Mas Budi? Ya, perkenalkan, nama saya Budi Santoso. Asalnya dari Pangkah. Kalau dari aku sih belum pernah ya, sama sekali belum pernah lihat setan gunung. Tapi mungkin kalau di lain gunung, kayak di dataran rendah, di mana gitu, di tempat yang kosong atau rumah kosong, itu mungkin pernah. Dan waktu terakhir aku pernah cerita lihat setan nggak di podcast lain? Enggak sih. Belum ya? Belum. Oke. Berarti eksklusif ya di Eksklusif sini. ya, eksklusif Siap. ini. Mungkin pernah sih lihat setan di baru kemarin di waktu kegiatan UPS. Terus waktu itu kegiatan sampai malam itu aku keluar jam 9 buat mantau peserta dari luar negeri. Kebetulan itu pesertanya ada yang dari Ghana, India, dan mana lagi itu. Zimbabwe ada nggak, Mas? Kebetulan nggak ada. Waduh, sayang sekali. Mungkin nanti next barangkali ada. Terus aku pulang dari habis mantau itu sekitar jam 9 jam 10 atau jam 11 itu pulang, lewatin kayak kebun-kebun itulah punya warga setempat. Lah itu aku di situ sama dua anak temanku. Lah sepanjang perjalanan mau arah balik ke transit
Siapa? aku itu mereka berdua temanku itu cerita tentang setan inilah gitu. Otomatis aku kebawa dong kepikiran, dan kebetulan pas itu aku posisi lagi capek, otomatis langsung bisa lihat lah itu posisinya itu di belakang pohon pisang. Pohon pisang itu wujudnya ya Mbah Kunti. Kan banyak udahnya ya bang, pohon pisang ya. Kenapa Mbak Kunti selalu identik dengan pohon pisang? Nggak tahu tuh, mungkin Mbak Kuntinya lapar kali ya. Padahal yang kayak pisang itu pocong. Betul, kayak pisang kan Itu pocong. mungkin yang punya kebun kali lagi mau ngambil Kali, pisang. dan capek masnya. Iya, kan capek. Ya, mungkin ya itu ya. Mungkin segitu sih kalau dari aku. Dari Barangkali dari Simba ada. Oh iya, sebelumnya kenalin nama gua nggak tuh. Nama saya Denny dari tadi. tadi siap. Kebetulan saya terbilang orang yang skeptis. Skeptis artinya itu apa ya? Berarti mempertanyakan akan hal-hal yang seperti itu. Kayak misalkan mengenai setan gunung ya tadi, seperti yang Axel Green tanyakan. Kebetulan saya sudah mendaki beberapa gunung, dan setiap kali mendaki saya itu selalu mencari hal-hal yang seperti itu. Kayak misalkan ya ada pantangan tuh, saya mencoba untuk mencoba mengabaikan, tidak menantang ya, mencoba mengabaikan ya, misalkan tidak boleh berkata kasar di sini, nanti ada yang mengikuti gitu. Itu saya nggak apa-apa bilang kasar gitu. Kasar. Itu bukan itu bang. Bukan gitu. Oh sorry. Bukan kasar itu. Bukan. Nggak apa-apa itu maksudnya. Terus nggak boleh pakaian hijau tuh. Saya pakai jersey Celtic. Tahu Celtic nggak? Tahu. Hijau kan itu. Ya nggak apa-apa. Kenapa ya? Kalau misalkan kita logikakan ya, mungkin kalau misalkan kita ambil konteks, jangan pakai pakaian hijau di gunung, nanti hilang gitu. Ini kita kalau misalkan tarik dari sisi logika, kalau ada orang hilang tuh, dia pakai baju hijau, itu tim SAR bakal sulit menemukan karena warnanya nyaru sama tumbuhan di sana. Iya. Ya, tapi ya gimana ya, masyarakat kita mungkin lebih bakalan nurut kalau misalkan larangan itu dalam bentuk nakut-nakutin. Iya. Itu mungkin udah terjadi dari kita masih kecil ya. Misalkan anak kecil gak boleh keluar sore-sore. Itu kan sebenarnya ada logikanya lah. Udah waktunya sholat maghrib. Tapi ketika kita jelaskan ke hal-hal seperti itu ke anak kecil, mereka gak akan takut ya. Iya betul. Dengan simpel orang tua akan mengatakan jangan keluar pada maghrib. Apa sih pada maghrib? Sendekala gitu. Nanti diculik kalung wewe. Nah itu akan lebih efektif diterapkan di anak-anak di Indonesia, dan itu salah sih menurut saya. Itu sudah dinormalisasi oleh orang tua kita sejak dulu kala sampai sekarang. Mungkin itu sih. Itu pertanyaan dari Axel Green mengenai pernah lihat gak sih setan di gunung. Nah, di teman-teman kita ternyata pernah lihat, tapi saya belum pernah lihat. Mungkin dari Mas Axel sendiri, barangkali Mas Axel punya cerita tentang pengalamannya sendiri di gunung, lihat setan gunung. Mungkin bisa join di kolom komentar, bisa cerita lah, bagi-bagi cerita. Terima kasih Axel Green. Titip salam buat Axel Green. Astrea. Siap. Oke. Mungkin lanjut pertanyaan yang kedua dari Sigit Rendang. Iya, Sigit Rendang. Ini rumah makan Padang ini. Dari Padang ini malah. Mungkin pertanyaannya gini, kenapa sih orang kesurupan itu mesti di tempat ramai? Iya bisa ya. Iya juga ya. Kenapa nggak sendirian aja mungkin itu ya. Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab? Kita nggak pernah lihat ada orang yang kesurupan ketika dia lagi sendirian di kamar ya, lagi main game Mobile Legends misalkan, lagi push rank tuh, tiba-tiba kesurupan gitu. Itu belum pernah kita dengar gitu kan. Kenapa orang kesurupan selalu kejadian di tempat ramai dan menarik perhatian banyak orang? Caper mungkin bang setannya. Iya. Apakah mungkin seperti itu ya? Mungkin caper gitu, butuh perhatian. Kalau atau enggak mungkin setannya takut nggak bisa keluar, terus kayak cacing geluk. Mungkin bisa jadi tuh. Jadi selama setan di dalam tuh setannya caper, minta dikeluarin. Kadang kan orang kesurupan kan bilangnya, aku ini penguasa di sini. Iya. Ya kan? Iya. Mintanya kopi.
Mintanya duit dong, harusnya minta kopi. Kalian percaya sih sama fenomena kesurupan gitu diakibatkan oleh makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh manusia? Caper itu setannya. Kalau nggak setannya caper, orangnya caper. Itu agak kasar sih. Itu agak kasar ya, agak kasar ya. Tapi saya pernah sih Mas menemukan pada saat suatu acara ada yang serupan. Diapakan tuh? Tapi cowok. Waduh, cowok nggak tuh. Biasanya kan cewek kan. Biasanya kan cewek ya, ini cowok. Nah, gimana caranya tuh? Alah, saya kan bodo amat kan soal itu. Dan saya bilang sama teman-teman saya, biarin aja nanti tapi sendiri. Terus gimana? Terbukti Bang, 15 menit glosor di tanah, gak ditanggepin, sehat sendiri. Itu namanya caper. Makanya untuk teman-teman yang di sana, kalau ngerasa capek badannya pada saat kegiatan, jangan pura-pura kesurupan, bilang sama panitia di situ. Nanti dikasih teh gitu. Dikasih teh. Malah Jangan enak dikasih teh hangat. kesurupan, nyusahin gitu kan. Nyusahin, dibegangin, didoain telinganya. Hai. Gimana? Kesurupan. Patah. Gimana? Ada jawaban lagi? Atau mungkin Mas Budi pernah lihat fenomena kesurupan dengan mata kepala sendiri gitu? Pernah sih waktu dulu SMP. Jadi itu kesurupannya massal. Tapi aku ada pertanyaan nih. Kenapa itu kesurupan bisa sampai massal gitu loh? Rombongan ya? Iya. Padahal kan setannya kadang cuma satu yang pernah yang nempel pertama kali. Apakah janjian mungkin? COD Bisa jadi nih. COD apa Bisa gimana jadi itu? nih. Mungkin setannya itu pengen COD sama ini, terus minta temenin. Mungkin ya. Ataukah sekumpulan setan-setan ibu-ibu arisan? Itu hotspot. Setannya minta hotspot. Semuanya udah hotspot. Jadi menyalur-nyalur gitu ya Bang? Iya. Nah, gitu. Nah itu sih mungkin untuk kesurupan massal saya belum pernah nemuin. Itu dari Bang Budi mungkin udah pernah nemuin. Dan Waktu itu gimana Bang untuk proses penyembuhannya itu gimana? itu bisa sembunyi. Diinjekin palanya satu-satu gitu. Atau dibiarin saja berkeliaran? Kalau aku itu nggak tahu sih, aku mending tidur. Mending tidur. Iya tidur. Ini yang lain ngurusin anak kesurupan, aku tidur. ini tukang tidur ini. Itu gurunya yang pusing sih nanti sama anak PMR biasanya bikin teh yang banyak buat nyembuhin. Kalau kata orang pinter sih itu namanya fenomena histeria ya. Iya. Cuma kalau misalkan kita jabarkan lebih rinci, nah kita bukan pakarnya nanti takut salah gitu. Betul. Nanti teman-teman bisa cari sendiri aja yang namanya fenomena histeria gitu. Salah satu penyebab kesurupan massal yang sering kita salah artikan. Mungkin itu pertanyaan jawaban dari Sigit pertanyaan Rendang. Sigit Rendang gitu. Terima kasih Sigit Rendang. Oke, sebelum kita tutup, kita mungkin akan sekali lagi menyambut teman-teman kita yang ada di luar. Hai. Yuk. Wes itu udah yang ngantuk terbang nih tuh kayaknya nih. di mana tuh? Ini letaknya di kaki gunung. Ada Iya. gunung lah di daerah kita. Itu tempatnya full hutan pinus. Dari tadi kita bertiga itu cuman digangguin. Ada yang lewat, ada yang tadi saya di kamar mandi ada yang gebrak. Itu siapa itu? Itu serem sih. Nggak ada orang. Sampai jerit loh. Sampai saya teriak tadi. Itu nggak sopan sih siapapun pelakunya itu. Gila nggak sih, sopan. tapi saya nggak takut, bodo amat. Nah itu. Kalau berani mah nunjukin wujud, cuman Itu yang perlu kita tanamkan ke diri kita masing-masing ya, karena manusia hakikatnya adalah derajatnya lebih tinggi. derajatnya dari lebih kita. tinggi dari mereka yang tidak terlihat gitu. Karena kita diciptakan untuk jadi khilafah atau penghuni bumi ini. Oke, satu kata-kata dari Fatah dan Budi, silakan. Mungkin patah dulu. Untuk satu katanya, jangan percaya. Jangan percaya. Oke, Cukup. jangan percaya. Oke, dilanjut oleh Mas Budi. Kocak. 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 Terima kasih. Untuk udah sebentar belum? Oke, monggo, Untuk Mas monggo. ini, Oke. satu katanya. Satu katanya. Ih, takut. Oke, mungkin itu teman-teman video kita hari ini. Jangan lupa nanti ditonton ya. Ya. Kembali lagi bersama kita Trio Salak. Terima kasih, salam sehat.